Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larissa Salmasyada. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang manajemen media cetak. Media cetak merupakan media yang paling populer di tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Ini bukan hal mengherankan mengingat media cetak, khususnya surat kabar, merupakan media masa tertua dan sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, banyak istilah yang populer di media cetak. Hingga kini masih dipergunakan, bahkan dipergunakan pula untuk media non-cetak. Yang pertama, pengertian media cetak. Salah satu contoh media cetak yang pertama yaitu koran. Koran memang merupakan media massa pertama dalam peradaban manusia. Bahkan kerap orang yang mengidentikan media cetak dengan koran atau ada juga yang menyebutnya surat kabar. Namun tentu saja bukan hanya koran yang disebut media cetak itu, karena masih banyak lain seperti tabloid dan majalah. Khususnya untuk istilah tabloid, perlu dijelaskan secara khusus karena istilah ini dipergunakan untuk dua hal yang berbeda. Pertama, tabloid mengacu pada ukuran media cetak. Biasanya ukuran tabloid lebih kecil dan seperti tabloid atau koran itu ukurannya lebih besar daripada tabloid. Begitu. Yang pertama, media massa, cetak, dan jurnalis. Adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis. Semakin luas cakupannya, informasi tidak hanya diedarkan di kalangan tertentu saja, yang umumnya kelas terdidik di masyarakat, melainkan juga beredar pula pada warga atau masyarakat kebanyakan. Yang kedua, jurnalisme cetak. Bila ditelusuri, kegiatan jurnalisme itu sudah ada jauh sebelum media cetak diterbitkan. Memang koran pertama kali di dunia adalah dari koran. Namun, kegiatan jurnalisme pertama dilakukan pada masa Kaisaran Romawi kuno. Pada masa itu, informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkannya berbagai jenis metode untuk mempublikasikan berita atau informasi. Yang ketiga, teknologi dan jurnalisme. Perkembangan teknologi jurnalisme dan informasi sangat mempengaruhi kemampuan media cetak untuk menjaga kebenarannya di tengah masyarakat yang kini hidup dalam apa yang diistilahkan sebagai dunia sesak media. Kini media cetak, khususnya koran, bisa menyajikan informasi peristiwa yang terjadi di tengah malam, keesokan harinya, dan waktu itu juga deadline makin mundur. Ini dikarenakan perkembangan teknologi percetakan dan khususnya juga karena perkembangan teknologi digital. Jadinya sekarang koran itu atau media cetak itu lebih kalah daripada media digital. Kayak misal TV, radio, atau yang lain-lainnya itu lebih unggul daripada media cetak itu di era sekarang ini. Media cetak atau koran, tabloid, dan majalah sudah merupakan bagian dari kehidupan banyak orang di Indonesia. Namun sering dengan kenyataan persaingan antar media cetak sendiri dan dengan media lain, katakan persaingan antar media cetak atau media elektronika dan media baru. Media cetak mengembangkan berbagai cara untuk mempertahankan kehadirannya di tengah masyarakat. Upaya-upaya kreatif dan inovatif dilakukan sebagai media cetak. Dalam pertanyaan Trotti dan Smith 2005 digambarkan karena informasi begitu melimpah,
dan muncul teknologi-teknologi baru. Koran mendekatkan pendekatan baru sehingga koran bisa tetap relevan dan bermanfaat bagi para pembacanya. Sedangkan dari sisi struktur organisasi, media cetak, media komunitas, dan media publik, media komersial pada umumnya menggunakan atau dikembangkan dari model genetik organisasi media cetak. Organisasi itu dipimpin pimpinan umum yang membawai pimpinan redaksi dan pimpinan perusahaan memimpin pemimpin redaksi membawai struktur redaktur, redaktur deski, penanggung jawab, rubik, dan wartawan. Sedangkan pemimpin perusahaan membawai bagian iklan. Baik, itu saja review materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.